meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Hari ini kita akan belajar mengenai diseminasi budaya positif. Paradigma perubahan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini ada dua, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Maksudnya stimulus respon ini melalui sebuah permainan, ya. Misalkan dua orang berhadapan-hadapan, lalu yang satu orang mengepalkan tangannya dengan erat seperti menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Kemudian satu orang yang lainnya ini membujuk seseorang yang mengepalkan tangannya untuk menyembunyikan sesuatu itu untuk membuka. Nah, dengan bujukan dan rayuan-rayuan, nah itu namanya stimulus respon. Entah itu kok dibuka atau tangannya tak bayar, terus apa itu lah, itu namanya stimulus respon. Nah, stimulus respon ini ditandai dengan pemikiran bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi saya memposisikan diri sebagai seseorang yang merayu itu, yang menstimulus itu, saya berpikiran bahwa Miss Aida itu berpikiran sama dengan saya, bahwa saya berikan sesuatu, Miss Aida mau membuka tangannya seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama gitu. Jadi pandangannya itu sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pokoknya kalau stimulus respon itu memposisikan diri saya dengan lawan main saya itu sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi Miss Aida kok nggak mau menyerahkan apa yang digenggam itu, nah itu salah menurut saya, mbok ojo ngono gitu. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Perhatikan, saya bisa mengontrol Miss Aida untuk membuka tangannya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dipaksa gitu. Kalau nggak mau buka ini, apa yang disembunyikan dipaksa. Saat rayuan-rayuannya itu gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi saya berhasil membujuk Miss Aida untuk membuka tangannya, itu berarti saya menang, Miss Aida kalah. Kemudian teori kontrolnya, nah ini realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kita mengubah pemikiran dari stimulus respon itu ke teori kontrol, ke anak itu. Jadi kita berubah pemikirannya, yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda, tidak sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengondisikan diri saya, mengontrol saya, ya saya, bukan orang lain. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, nanti kalau sudah bekerja sama, nanti ada pilihan-pilihan baru, ada diskusi supaya teman kita itu yang mau sepaham dengan kita. Kemudian model berpikirnya menang-menang karena kita berkolaborasi, jadi kita berdua sama-sama menang. Tidak ada lagi menang atau kalah. Next, Miss. Lalu, nah ini motivasi perilaku manusia menurut dosen. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu ternyata ada motivasinya. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi saya melakukan sesuatu biar menghindari hukuman. Misalnya anak mau disuruh temannya melakukan sesuatu supaya tidak dijauhi oleh temannya, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau melakukan sesuatu karena saya dibayar. Saya seperti itu. Anak mau melakukan sesuatu karena diberi bintang. Gitu. Kemudian
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi perilaku yang timbul dari dalam diri sendiri. Kalau yang ini yang hukuman dan penghargaan itu motivasi dan yang muncul dari luar dirinya, dari ekstrinsik. Kalau yang nomor 3 ini adalah motivasi yang muncul dari diri sendiri. Jadi saya berusaha tidak datang terlambat karena saya ingin menghargai diri saya sendiri dengan nilai-nilai yang saya percaya bahwa kalau saya selalu disiplin maka kerja saya akan lebih bagus. Terus, nah ini teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak direncanakan atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi tiba-tiba kita Mas Rafa melempar-lempar batu, ayo langsung disuruh nyapu halaman dari pojok timur ke pojok barat gitu. Nah, ini namanya hukuman tanpa diberitahukan terlebih dahulu. Hukuman bersifat satu arah, jadi kita yang memberikan, anak belum tahu apa-apa, dan pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau kemarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu tidak hanya bersifat fisik, psikis, tapi juga dengan kata-kata yang mungkin kasar atau menyakiti hati anak. Kemudian lanjut ke konsekuensi. Konsekuensi yang itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi dulu seperti pas kejadian di order waktu bareng sama Miss Wina, terus tiba-tiba Miss Wina bilang, masih di kelas, masih menyelesaikan tugas menulis karena tadi guyon sendiri, padahal harusnya bisa menyelesaikan. Nah, itu masuk dalam konsekuensi karena sudah ada kesepakatan sebelumnya, jadi tidak secara tiba-tiba. Next is restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat itu dikeluarkan oleh Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pendapat-pendapat itu dikeluarkan oleh Charles Gosen 1996. Jadi restitusi ini sebagai upaya penyelesaian masalah di kelas. Misalkan ada kejadian misalnya Zahra mendorong Salum karena berebut mainan. Nah, itu diselesaikan secara restitusi untuk mengajarkan kepada murid mencari solusi masalahnya sendiri. Jadi, tapi restitusi itu tidak boleh dilakukan dalam suatu kelas yang banyak murid. Jadi seharusnya kita kayak punya ruangan seperti ruangan BK. Jadi murid itu harusnya dimasukkan ke dalam sebuah ruangan khusus untuk kita lakukan restitusi. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa restitusi itu nanti ada contoh-contohnya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, sebelum kita ke restitusi, ini
sebenarnya kita sudah melakukan ini, tapi kalau kita kesepakatan kelas, nah kesepakatan itu kan sepakat antara guru dan murid. Nah kalau keyakinan ini lebih ke ini mendorong murid mau mengikuti suatu aturan atau suatu disiplin karena muncul dari dalam dirinya sendiri. Misalkan murid itu, misalkan kita selama ini ketika naik kendaraan bermotor harus pakai helm karena kita yakin untuk apa? Untuk supaya selamat. Itu karena kita yakin, bukan karena orang polisi gitu. Nah, keyakinan kelas itu seperti itu. Jadi kita memunculkan keyakinan di dalam hati murid. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat